Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Nabila, saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menyampaikan proposal usaha yang saya buat, di mana proposal usaha ini merupakan salah satu tugas akhir mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Pak Beni Habibie. Selamat malam, Pak. Proposal usaha ini yang saya buat yaitu berada di bidang jasa. Nah, jasa apa itu? Yaitu dekorasi manajemen atau biasa disebut dekorasi tunangan. Kenapa saya memilih dekorasi tunangan? Karena nggak asal pilih saya membuat proposal ini dengan tema ini, karena dekorasi tunangan merupakan salah satu usaha yang saya digeluti di semester akhir ini untuk mengisi waktu luang saya, dan di mana kaum muda sekarang harus semangat berusaha untuk menjadi pengusaha muda. Nah, adapun gambaran singkat profil usaha yang saya tekuni selama ini di semester 8 ini, bentuk usaha yang dibuat ini merupakan penyediaan jasa bagi kalangan anak muda. Jelas sasaran dari usaha yang saya tekuni ini merupakan anak muda. Dilihat dari peluangnya, sedia jasa dekor seperti ini sangat menjanjikan karena mengandalkan kreativitas seseorang yang menjalankan bisnis ini. Kaum muda merupakan sasaran utama dalam usaha ini dengan melihat perkembangan zaman. Selanjutnya, adapun kelebihan dari usaha backdrop management atau dekorasi tunangan. Nah, usaha ini berada di bidang jasa, jadi tidak takut tidak ada yang menggunakan. Semakin kita kreatif dalam membuat karya, semakin banyak customer yang menggunakan jasa kita. Modal pertama bisa digunakan berbagai model, jadi tidak takut tidak untung. Itu semua kembali pada tingkat kreativitas. Jadi di sini, saya dalam memulai usaha backdrop management ini, saya hanya modal 1,5 juta, di mana modal 1,5 juta itu merupakan biaya awal orang sewa. Jadi untuk sewa selanjutnya dengan model yang sama, itulah merupakan keuntungan yang saya terima. Kalau dalam satu modal itu bisa dipakai untuk 3 atau 5 customer, itu sudah terlihat berapa banyak untung yang saya peroleh dari usaha backgroup management ini. Nah, terus dalam satu model itu bisa diubah menjadi beberapa model. Jadi di sini misalkan kita hanya modal satu paket backdrop, misalkan 1,5 juta sampai 2,5. Di situ kita bisa meraih keuntungan itu lebih dari 5 juta dalam sekali modal. Nah, bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan ya di era milenial ini. Kemudian ada keuntungan atau resiko yang diterima. Kita masuk ke keuntungan. Keuntungan yang diterima sebagai penyedia jasa dekorasi ini yaitu apa saja? Yang pertama, model sekali bisa dipakai beberapa model dan berulang kali dipakai seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Kedua, mengandalkan kreativitas diri. Jadi model yang dibuat akan berbeda dengan orang lain. Jadi mengandalkan kreativitas diri. Nah, ini perlu ditandai. Usaha boleh sama, tapi kreativitas dirilah yang membedakan. Bidang usahanya sama, kreativitas dirinya itu berbeda, akan berpengaruh kepada hasil dekorasi yang akan dibuat. Kita akan membuat, misalkan saja kita mempunyai referensi dari model dekorasi si A. Wah, bagus nih, coba yuk kita buat dengan kreativitas diri sendiri, struktur yang berbeda, maka akan menghasilkan karya yang berbeda. Nah, selanjutnya resiko yang diterima. Adapun resiko yang diterima bagi penyedia jasa dekorasi ini, yang pertama, jika model yang dibuat sama dengan orang lain, dinilai duplikat karya orang lain, dinilai kita mengutip karya orang lain. Nah, yang kedua, mendapat komplain dari customer jika ada kelalaian dari penyedia jasa. Yang ketiga, model harus dikembangkan agar mengikuti zaman. Jadi kita sebagai penyedia jasa, modelnya jangan itu-itu terus. Kita harus mengandalkan kreativitas kita, bagaimana kita dalam menginspirasi orang lain, menginspirasi model, membuat model seperti itu. Dan yang keempat, modal tidak sedikit. Benar-benar yang namanya kita terjun di dekorasi ini, yang namanya modal itu emang tidak sedikit, tapi bagi saya, alhamdulillah, saya memulai usaha ini dengan modal 1,5 juta dan saya sudah mempunyai keuntungan yang alhamdulillah saya bisa kuliah dengan biaya sendiri, bisa mencukupi kehidupan biaya
saya sehari-hari gitu. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Nah, yang pertama kita bahas hak-hak pelaku usaha. Itu berada di pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, telah disebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha adalah: satu, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, ada hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, ada hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, ada hak-hak yang mengatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian, ada pun kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pelaku usaha. Nah, ada kewajiban ini berada dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Apa saja? Yang pertama, satu, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak mendiskriminatif. Nah, yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang disebut atau yang diperdagangkan. Yang keenam, memberikan kompensasi ganti rugi atau mengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberikan kompensasi ganti rugi atau pengganti apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya ada rincian anggaran operasional. Nah, rincian ini benar-benar memerlukan strategi pemasaran dan strategi keuangan. Jadi ini merupakan salah lima. Merupakan karya yang saya buat dalam menjalankan usaha dekorasi tunangan ini selama semester 8 ini merupakan sebagian karya yang saya buat. Buat kalian, jangan lupa kalau kalian butuh jasa dekorasi atau butuh WO bisa hubungi saya selaku owner dari Nabil Dekor. Nah, adapun rincian anggaran operasional dari usaha dekorasi ini. Dekor 1 itu harganya 980.000. Model yang pertama ini harga sewanya 980.000. Dan model kedua adalah 980.000 sama. Dan model ketiga 980.000, model keempat 850.000, dan model kelima yaitu 900.000 harga sewanya. Saya dalam memulai bisnis ini atau usaha dekorasi ini hanya bermodalkan 1,5, yaitu untuk apa saja? Kurang lebih 1,5 itu kasarannya. Saya 1,5 juta juga belum komplit. Jadi di sini saya memutar uang saya 1,5 juta menjadi beberapa juta agar bisa memenuhi properti lainnya seperti kursi. Saya mempunyai 2 versi, kemudian banyak aksesoris, kursi saya punya 3 versi seperti itu, dan model kita punya banyak. Itu dari modal 1,5 juta kita putar terus, kita kelola terus dengan matang sehingga kita mempunyai banyak referensi model. Nah, misalkan ya dalam satu model dekorasi itu minimal terpakai 2 kali. Dan dekor 2 minimal terpakai 2 kali. Dan model 3 minimal terpakai 2 kali juga. Dan dekor 4 kita terpakai 5 kali. Dan model 5 kita terpakai 2 kali. Kalian bisa jumlahkan
harga sewa dikalikan dengan minimal pemakaian. Misalkan minimal pemakaian itu kita mendapat untung 11.930.000, maka Nabil selama ini memulai usaha dekorasi manajemen ini, Nabil emang udah mempunyai untung lebih dari 10 juta karena di setiap modelnya itu Nabil sudah terpakai minimal 5 kali dalam perjalanan karir Nabil sebagai owner dari Nabil Dekor atau backdoor dekorasi ini. Untung yang saya terima itu kalau diperkirakan dalam proposal ini 7 juta. Karena dari modal awalnya, di sini kalau kita total modal yang dibutuhkan, kalau kita komplit ya, ada kursi tiga versi, terus kemudian ada karpet, ada 3 warna gitu. Karena Nabil modal 1,5 juta itu membeli hanya satu paket dan modal selanjutnya itu dari penghasilan harga sewa-sewa yang sudah terpakai. Jadi Nabil bisa membeli yang tadinya hanya satu paket, sekarang ada 10 paket dekorasi dari Nabil Dekor. Nah, seperti itu kurang lebih eh, proposal usaha yang saya buat. Semoga menginspirasi kalian bahwa usaha tidak harus hanya orang tua. Tidak harus orang tua kita yang harus mempunyai usaha, tapi kita sebagai kaum muda harus dan semangat menjunjung harga diri kita sebagai kita mahasiswa tidak hanya bisa bekerja, tapi kita juga bisa membuka peluang usaha dan bisa membuka peluang pekerjaan bagi orang-orang yang belum bisa mencari kerja di era masa pandemi ini. Nah, terima kasih dan sekian dari saya, penjelasan proposal usaha dari saya. Jika ada salah kata atau salah kalimat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.